bukan hanya dari roti saja manusia hidup, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa memang manusia itu hidup bukan cukup untuk makan saja, tidak bisa. Di dalam perjalanan saya sampai usia saya 56 tahun ini, saya punya pengalaman hidup sendiri bahwa tidak cukup manusia makan lalu dia hidup, tidak cukup. Karena memang kebutuhan terbesar manusia itu ada pada bagaimana dia membangun dirinya, lalu bagaimana membangun orang lain, termasuk membangun komunitas yang diinginkan. Karena output dari sistem pendidikan itu harus berpengetahuan baik, berkelakuan baik, dan berketerampilan baik. Tidak punya satu harapan 1 menit saja mati. Karena itu harapan itu begitu besar. Dan saya selalu melihat di provinsi ini, kita selalu mengabaikan bagaimana membangun harapan. Kita sering menonjolkan kekurangan dan kelemahan kita kepada pihak luar. Provinsi termiskin. Lalu kita lupa menunjukkan bagaimana kita punya provinsi yang begitu indah, begitu hebat. Saya ingin agar kita menjadi bagian kelompok besar gerakan membangun harapan Nusa Tenggara Timur, menatap masa depan provinsi ini yang menjadi provinsi yang patut kita banggakan dalam segala aspek. Kalau kita baca sejarah, bagaimana sebuah kerajaan besar tahun 1400-an, Romawi adalah kerajaan paling besar, maka Konstantinopel adalah pusat kerajaan Romawi Timur, hanya jatuh lewat Sultan Ahmed II. Zaman itu tidak mungkin kita akan percaya bahwa satu saat Konstantinopel akan jatuh dengan kerajaan kecil di sebelahnya. Tapi sejarah mencatat Konstantinopel jatuh oleh Sultan Ahmed II dengan semangat juang yang tidak hentinya. Mengurung mulai dari Februari sampai Mei, 29 Mei tahun 1453 Konstantinopel jatuh. Itu membangun harapan. Jadi penting di dalam diri kita, harapan harus dibangun terus. Ciri khas orang-orang yang di dalam hidupnya membangun harapan terus. Maka dia bagian dari sebuah teori yang ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Bukan dari makanan ini saja hidup, tapi dari seluruh propaganda baik, ilmu pengetahuan yang saya peroleh untuk saya lakukan propaganda, memberikan harapan bagi orang lain dan bagi diri saya sendiri, untuk saya terus berkembang menjadi manusia yang patut dihormati pada komunitas-komunitas di mana saya berada. Banyak orang pada saat saya memutuskan 5.000 hektar di Sumba Tengah, air tidak ada, semua ribut. Mana mungkin tanam di sebuah hamparan 5.000 hektar tanpa air? Saya bilang ke Pak Menteri dan teman-teman semua, tanam saja. Tahun depan hujannya besar sekali. Menterinya bilang ini program presiden, bisa gagal kita. Presiden perintahnya ke Belu, karena sudah ada bendungan Roti Klot. Saya bilang Roti Klot juga, Sumba Tengah juga. 5.000 di Sumba Tengah, 3.000 nanti di Roti Klot. Akhirnya singkat cerita, padi 3.000 hektar, jagung dari 2.000, kemungkinan 1.400 berhasil. Itu sebuah langkah karena harapan. Kita berhitung betul. Kabupaten ini adalah kabupaten termiskin di Nusa Tenggara Timur. Tapi tidak bisa kita bilang karena dia miskin tidak bisa kita terapi. Lalu kita menerima nasib. Memang sudah begitu dia. Kita harus membuat segala daya dan upaya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk menjawab seluruh masalah itu. Karena itu di depan saya ini, saya harapkan ladang sangat luas di Nusa Tenggara Timur. Ladang pengabdian besar luar biasa. Dalam segala hal, NTT ini luar biasa. Yang kurang adalah bagaimana kita terpanggil untuk mempergunakan kecerdasan kita, teknologi yang ada, dan hati kita, serta keberanian kita untuk mampu menjawab itu. Di dalam sistem manajemen modern mereka tempatkan think, heart, and gut. Orang yang cerdas, orang yang peduli melayani, dan orang yang berani mengambil resiko untuk berhadapan dengan segala macam kondisi dan tantangan. Tidak ada orang penakut yang berani yang hebat, tidak ada. Orang penakut itu tidak pernah. Maka itu di dalam Bible itu dijelaskan antrian orang-orang yang masuk neraka itu salah satu orang penakut. Jadi dengar baik-baik yang wisuda ini, kamu boleh kalah dalam hal apa tapi tidak boleh kalah dalam berani. Karena berani itu bukan bikin susah kamu saja di bumi, masuk surga pun tidak boleh. Karena itu saya mengharapkan provinsi ini harus lahir orang-orang pintar,
Bukan pintar saja, tapi orang pintar dan peduli kepada sekelilingnya. Kalau pintar saja dan tidak peduli, cenderung pencuri. Tapi kalau dia pintar dan peduli, maka dia akan melayani. Tapi kalau dia penakut, digertak dia lari. Orang pintar tapi gertak sedikit dia hilang sudah. Tapi kalau dia pintar, peduli melayani dan berani mengambil risiko, saya menginginkan tidak banyak. NTT kalau punya 100 saja, dunia ini takut. 100 saja, pintar luar biasa, melayaninya hebat, dan kepada siapapun dia tidak takut karena atas nama kebenaran itu.